Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulani. Saya di sini akan menjelaskan apa saja organisasi pergerakan di bidang pendidikan. Organisasi ini ada tiga, yaitu Muhammadiyah, Tamsis, dan Al-Irsyad. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu tentang Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah ini digariskan pada dua arah. Yang pertama, menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada seluruh penduduk Bumi Putra di dalam Residen Yogyakarta. Dan yang kedua yaitu memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Pendidikan Muhammadiyah sebagai contohnya yaitu Jenderal Besar Sudirman, yaitu jenderal termuda yang merupakan kader Muhammadiyah. Kemudian ada juga Andrea Hirata, seorang penulis buku yang kontroversial dan sangat terkenal, Laskar Pelangi, juga Hanung Bramantyo, seorang sutradara. Setelah apa yang dipaparkan tentang Muhammadiyah ini, selanjutnya adalah tentang Taman Siswa atau Tamsis. Berdiri pada tanggal 3 Juli pada tahun 1922, di mana pendirinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryadiningrat atau yang sering kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa awal berdirinya bernama National Underwich Institute Taman Siswa atau yang artinya Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Awal berdirinya Taman Siswa hanya memiliki 20 murid saja di Taman Indira. Akan tetapi semakin lama perkembangan Taman Siswa semakin pesat, yaitu hingga berhasil mendirikan 52 cabang dan 52 cabang dengan anggota siswanya sebanyak 65.000 jumlah siswanya di seluruh cabang yang ada di Indonesia itu. Dirinya Taman Siswa ini karena ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Karena sangat jarang sekali pemerintahan kolonial dapat memberikan fasilitas atau pendidikan yang sangat memadai terhadap negara jajahannya. Hal ini terbukti juga dengan pendapat dari sosiolog Amerika, yaitu di mana karena pendidikan merupakan hal yang sangat dinamis atau efektif dalam mempertahankan sistem kasta di negara jajahan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan kenapa pemerintahan kolonial tidak dapat memberikan pendidikan yang sangat efektif atau sangat baik di dalam negeri jajahannya, karena pemerintah kolonial tidak mau negara yang dijajahnya bisa menciptakan para akademisi-akademisi yang nantinya akan memberontak terhadap pemerintahan kolonial, sehingga pemerintahan kolonial ini memberikan batasan-batasan terhadap pendidikan agar masyarakat negeri jajahan tidak bisa melawan atau menentang negara kolonial itu sendiri. Taman Siswa ini merupakan suatu hal ketakutan bagi pemerintah Belanda, di mana pemerintah Belanda berusaha untuk memberi hambatan, tantangan, dan sangat menghalang-halangi bagi proses berkelanjutannya Taman Siswa ini dalam melakukan pengkaderan terhadap masyarakat Indonesia. Akan tetapi pemerintah Belanda itu berusaha untuk menghancurkan bahkan menutup Taman Siswa ini. Ini pun membuat pihak kolonial, terutama kolonial Belanda ini sangat menentang, karena menurut bangsa koloni atau bangsa Belanda dengan mendirikan sebuah organisasi dalam bidang pendidikan seperti Taman Siswa ini dapat memberikan serangan terhadap bangsa Belanda, dikarenakan dengan adanya Taman Siswa maka masyarakat negeri jajahan atau masyarakat Indonesia itu dapat menjadi masyarakat yang cerdas dan dapat mengerti apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu, ketika pendidikan di Indonesia atau melalui Taman Siswa itu mulai dibuat sedemikian efektif mungkin atau sedemikian baik mungkin oleh Ki Hajar Dewantara.
Setelah apa yang dijelaskan dalam Taman Siswa, selanjutnya adalah pergerakan Al-Irsyad. Al-Irsyad ini merupakan organisasi pergerakan nasional berbasis keislaman yang didirikan oleh Ahmad Sukarti Al-Ansyori pada tanggal 16 September tahun 1914. Namun saya mendapatkan satu versi lagi bahwa didirikannya itu pada tahun 1913. Ahmad Sukarti ini merupakan orang yang berasal dari Sudan, yaitu keturunan Arab. Dia ini juga merupakan dulunya anggota dari organisasi Jamiatul Khair yang didirikan di Batavia sekitar awal abad 20. Nah, awal dari didirikannya Al-Irsyad ini itu berawal dari renggangnya hubungan antara golongan syahid dan golongan non-syahid yang ada di Jamiatul Khair sendiri. Organisasi ini itu bertujuan untuk membangkitkan lagi pendidikan Islam untuk orang-orang pribumi. Dan pemikiran-pemikiran dari organisasi ini, ya mungkin pemikiran dari Ahmad Sukarti ini, itu dipengaruhi oleh tokoh pemikiran-pemikiran yang ada di Timur Tengah. Salah satunya di Mesir, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh sendiri. Dan peran Al-Irsyad ini di bidang pendidikan yaitu mendirikan madrasah-madrasah yang ada tingkatnya, yaitu ada 6 tingkat ya. Yang pertama Madrasah Awaliyah, itu untuk pendidikan 3 tahun. Madrasah Ibtidayah, pendidikan 4 tahun. Madrasah Tajhiziyah 2 tahun. Madrasah Muallimin 4 tahun. Dan Madrasah Takazus 2 tahun. Ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan formal yang ada di Indonesia saat ini, seperti SD, SMP, SMA gitu. Setelah yang dijelaskan oleh Saudari Mega, Saudara Heri, dan Ilham, kita dapat memahami bahwa sangat luar biasa para pribumi kita dalam usaha untuk menghidup suburkan pendidikan Islam di masyarakat ini. Seperti Muhammadiyah yang telah banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara ini, dan juga Taman Siswa yang sangat berperan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia ini, dan yang terakhir ada Al-Irsyad yang menanamkan semangat patriotisme bagi para siswanya ini. Baik, cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.